negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Bagaimana sih realitas negosiasi? Jadi, yang pertama itu untuk mendapatkan yang kita inginkan dari orang lain. Yang kedua, melakukan pertukaran untuk mendapatkan yang kita inginkan. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua dapat kita peroleh dalam negosiasi karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Serta tawar-menawar harus mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang seharusnya negosiasi adalah proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi untuk suatu kesepakatan. Sehingga negosiasi mencakup pembicaraan, kompromi, diskusi, perundingan, tawar-menawar, perdebatan, pertukaran, serta positioning. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui apa yang Anda inginkan, konsensus yang ingin Anda buat, alternatif yang Anda miliki, pihak yang Anda hadapi, serta apa yang ingin Anda katakan. Kapan sih negosiasi dibutuhkan? Yaitu ketika ada pertentangan kepentingan, perbedaan solusi, serta peluang berkompromi. Apa saja manfaat negosiasi? Yang pertama, terciptanya tujuan. Melalui negosiasi, apa yang Anda inginkan dan bagaimana mencapainya menjadi lebih jelas. Yang kedua, memiliki otoritas lebih besar. Melalui negosiasi, Anda merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik, bukan sebagai penonton. Yang ketiga, menjalin hubungan baik. Inti negosiasi mencapai kesepakatan yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak, sehingga terjalin hubungan yang berharmonis atau win-win solution. Yang keempat, mencegah dan menyelesaikan konflik. Melalui negosiasi, pihak lain dapat melihat cara pandang Anda dan menyepakati hasil yang menguntungkan dua belah pihak. Jadi, mencapai tujuan dengan cara merangkul lawan. Negosiasi yang sukses adalah negosiasi yang melibatkan komunikasi efektif antara dua pihak. Setiap pihak mengembangkan pemahaman bagaimana memuaskan pihak lain dan menyelesaikan perbedaan, dan kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Bagaimana dengan negosiasi konvensional? Yaitu fokus pada kemenangan, bertahan keras pada posisi masing-masing, dan mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Bagaimana sih negosiasi yang efektif? Jadi yang pertama itu Anda harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Misal, fokus pada masalah bukan siapa yang terlibat. Selanjutnya itu jangan terjebak perdebatan posisi. Sadari bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda. Kemudian, buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Misal, kumpulkan banyak alternatif agar tidak terjebak pada satu solusi saja. Semakin banyak alternatif pilihan memungkinkan kesepakatan yang memuaskan dua belah pihak. Selanjutnya, kesepakatan harus didasarkan pada kriteria objektif. Jangan terjebak penampilan. Orang karismatik terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Gunakan kriteria objektif yang diterima semua pihak. Lakukan cost dan benefit analysis terhadap alternatif yang ada. Profil negosiator terdiri dari yang pertama, konektor. Tips bernegosiasi dengan konektor, yaitu Anda harus terbuka, jujur, dan mengawali dengan pembicaraan kecil. Jangan langsung to the point. Pahami kondisinya dulu, jangan langsung melakukan negosiasi. Yang kedua ada networker. Tips bernegosiasi dengan networker. Jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya, maka Anda akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Yang ketiga ada produser. Tips bernegosiasi dengan cara produser, yaitu jelaskan lebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan cara yang menarik, kemudian tanyakan apakah ia tertarik atau tidak. Yang keempat itu ada analyzer. Tips bernegosiasi dengan analyzer, yaitu siapkan dukungan data secara lengkap. Adapun elemen-elemen sukses bernegosiasi terdiri dari waktu persiapan yang memadai, sasaran yang jelas, memahami pokok permasalahan,
Strategi atau rencana negosiasi yang tepat, taktik negosiasi yang tepat, sikap saling menghormati, informasi lawan negosiasi, komunikasi yang efektif, positive thinking, terbuka untuk bertukar ide, mau berkompromi, bangun kesempatan atau win-win solution, dan evaluasi implementasi. Beberapa kekeliruan yang harus dihindari dalam bernegosiasi terdiri dari menginginkan sesuatu yang berlebihan, saling mengandalkan kekuatan, gagal mengenali kekuatan sendiri, mudah menyerah, terjebak pada satu pilihan, memiliki mental win-loss, berpikiran jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang, terlalu banyak menekan pihak lain, menerima opini atau perasaan sebagai fakta, posisi dianggap segalanya, percaya semakin besar otoritas akan memberi lebih banyak kekuatan, banyak bicara, sedikit mendengarkan, dan terlalu tergesa-gesa.